Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah terhubung dengan Kepala Riset Praus Capital, Alfred Nainggolan. Pak Alfred, selamat pagi. Kita kemarin sudah sama-sama menyaksikan program vaksinasi sudah dimulai. Seberapa besar dampaknya pada IHSG? Ya, selamat pagi Mbak. Jadi kalau kita lihat memang dampaknya masih on the track ya. Artinya bahwa kalau kita lihat pergerakan market sebelum dan juga sampai hari ini juga indeks masih ada di teritori positif. Jadi kalau kita lihat sentimennya masih cukup bagus. Bahkan jika memang tuntas untuk yang tahap awal dan rencana juga pemerintah akan memperbesar ruang vaksinasi, dan tentu dengan keberhasilan vaksinasi nantinya ruang aktivitas bisnis sudah pasti akan meningkat. Ini yang dilihat oleh pasar, sehingga kalau kita lihat IHSG masih bisa bertahan di zona positif sampai saat ini. Dan meskipun sekarang program vaksinasi sudah dimulai, mungkin sampai 1,5 tahun ke depan untuk mencapai herd immunity 70% itu, namun kalau kita lihat kan ini kasus hariannya terus meningkat. Tren eksponensialnya juga terus masif begitu. Sebenarnya ini menjadi kekhawatiran tersendiri nggak untuk investor? Ya, sampai sejauh ini memang masih tetap menjadi kekhawatiran. Tapi kalau kita lihat sampai sejauh ini sentimen atau katalis positifnya memang jauh lebih banyak. Dan memang kalau kita lihat meskipun kasus COVID masih tetap tinggi, tapi tetap bicara masalah vaksinasi menjadi sebuah hal yang dilihat oleh pasar cukup besar yang bisa menjadi solusi. Jadi kita melihat juga, pasar melihat juga reaksi pemerintah terhadap pengendalian COVID juga semakin masif ya, dengan adanya pemberlakuan yang lebih ketat, dan itu relatif cukup baik dilihat pasar untuk bisa menangani tadi untuk angka dari sisi angka yang terus meningkat untuk COVID-nya. Sementara tadi bicara masalah vaksinasi tetap masih dilihat oleh pasar sebagai sebuah solusi yang cukup besar, akan banyak tadi merecovery aktivitas bisnis, aktivitas ekonomi yang memang banyak terkendala atau terhambat oleh faktor pandemi COVID ini. Ya, ini kan kalau kita lihat penguatan IHSG cukup tinggi ya. Bahkan kalau kita lihat di papan bursa dari tadi penguatan yang dibuka menguat 17%, sekarang juga masih bergerak di zona hijau. Ini apakah kita harus mulai waspada akan adanya profit taking? Ya, kalau untuk profit taking, kalau kita lihat memang sebuah sesuatu yang memang cukup nature ya. Artinya bahwa para investor short term atau para trader sudah pasti akan melakukan yang namanya profit taking ketika indeks sudah relatif cukup kuat. Apalagi kalau kita lihat year to date indeks kita sudah ada di kisaran 7%-an. Bahkan kalau kita lihat beberapa saham banyak yang sudah naik di atas 10-15%. Tapi kalau kita lihat bahwa untuk profit taking lebih kepada sentimen short term. Kita melihat bahwa animo investornya masih cukup kuat, tidak hanya retail. Kita juga melihat bahwa aksi asing juga cukup masif di awal tahun ini ya. Kalau catatan kemarin terakhir net buy asing sudah mencapai sekitar 7 triliunan. Sementara kalau kita lihat akumulasi net sell asing di Desember itu di bawah 7 triliun. Jadi kalau kita lihat ini yang saya katakan bahwa animo investornya tidak hanya retail, tapi juga asing juga relatif cukup kuat, sehingga ini yang kemungkinan akan bisa menjadi penopang atau katalis indeks kita. Ya. Jadi memang perlu dicermati untuk profit taking, tapi kita lebih melihat itu lebih kepada pelemahan jangka pendek. Sejauh ini tidak ada isu-isu fundamental yang cukup kuat yang bisa mempengaruhi tadi koreksi indeks dalam jumlah atau nilai yang lebih besar. Ya, baik. Kemudian kalau kita lihat kan ini Indonesia sudah membukukan kenaikan indeks kepercayaan konsumen ya, atau Consumer Confidence Index ke level 96,5 di Desember 2020 kemarin. Apakah ini juga akan menjadi sentimen positif? Ya, angka-angka ini termasuk kalau kita lihat juga angka yang dikeluarkan BI terkait dengan indeks manufaktur juga on the track ya. Artinya seiring dengan adanya vaksinasi dan sudah berjalan, ekspektasi pasar atau ekspektasi konsumen juga meningkat untuk kedepannya. Artinya bahwa memang dengan vaksin ini mereka melihat bahwa ruang pertumbuhan, ruang recovery ekonomi akan berjalan. Jadi ini yang memang kalau kita lihat sebagai bisa dibilang hasil dari beberapa sentimen-sentimen tadi ya, termasuk bicara yang besar adalah vaksin. Ya, vaksin dan membaiknya perekonomian, apakah ini membuat Anda optimis kita akan menembus level 7.000?
Ya, kalau melihat pencapaian sampai saat ini di level 6.400 dan memang kalau kita lihat konsensus pasar ada di kisaran 6.700 dan 7.000 ya untuk IHSG. Jadi cukup memungkinkan untuk target tersebut dan probabilitasnya juga cukup besar kalau melihat tadi bahwa asing bisa konsisten. Kalau melihat animo yang cukup besar di awal tahun ini sepertinya tahun ini atau bahkan di kuartal 1 juga kita akan banyak kemasukan dana asing atau IHSG juga akan ditopang oleh arus beli dari asing dan ini yang menurut kita akan membangun optimisme atau confident bagi domestik kita. Jadi level 7.000 relatif bisa dibilang bukan level yang sulit kalau melihat proses sampai saat ini dan sampai sejauh ini kita masih punya asumsi yang bagus, recovery ekonomi masih terus berlanjut. Berharap tadi tidak ada isu-isu besar baik itu global dan juga domestik yang akan menjadi perubah tren IHSG kita. Ya, dan program vaksinasinya jalan terus lancar begitu ya. Kemudian apa saham yang menarik untuk kita koleksi hari ini? Ya, kalau untuk hari ini kita lihat bahwa basis emiten-emiten berbasis komoditi masih cukup solid ya. Pergerakan harga komoditi seperti misalnya coal yang relatif cukup kuat, CPO yang juga masih cukup kuat sebenarnya bisa menjadi buffer untuk mengantisipasi tadi adanya sentimen profit taking yang memang dalam jangka pendek cukup memungkinkan terjadi. Jadi kalau bicara masalah hari ini saham-saham berbasis komoditi tadi di coal atau CPO juga relatif cukup bagus ke depannya karena kita meyakini bahwa di kuartal 1 ini ada improve yang cukup bagus nanti dari angka-angka yang akan dirilis untuk emiten CPO khususnya kinerja di kuartal 1 yang kita perkirakan akan rilis di April atau awal Mei. Jadi momen di awal tahun ini bisa dimanfaatkan. Untuk CPO dan coal apa yang Anda rekomendasikan? Saham apa saja? Ya, kalau di CPO kita lihat ada AALI, ada LSIP, sementara kalau coal kita lebih prefer seperti misalnya PTBA, Adaro, relatif adalah emiten-emiten yang menurut kita masih cukup kuat dari sisi fundamentalnya dan mereka cukup related sekali dengan pergerakan harga coal terhadap performa mereka. Baik, bagaimana dengan saham mining? Ini kan juga kenaikannya cukup signifikan ya, sentimen layak dikoleksi nggak untuk sektor mining dan apa saja saham-sahamnya? Ya, kalau untuk mining tadi ya ada sektor tambang coal ya yang tadi kita sebutkan. Sementara kalau untuk mining lainnya seperti misalnya jasa pertambangan juga otomatis juga akan mengalami peningkatan aktivitas ketika memang harga coal juga terus mengalami kenaikan. Jadi sampai sejauh ini kita memang melihat bahwa angka coal saat ini relatif masih cukup kuat di level 85 sampai 90. Jadi kita memang lebih prioritas terhadap tadi coal yang menurut kita sensitivitasnya jauh lebih tinggi ketimbang tadi jasa pertambangan ya. Baik, Pak Alfred, terima kasih atas informasi Anda bersama kami pagi ini.